can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Dibuat kerepotan Persis Solo, Boyan Hodak komentari mandulnya lini depan Maung Bandung. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sukses membawa pulang 3 poin penting usai menaklukkan tuan rumah Persis Solo dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Gol sematawayang Maung Bandung dicetak oleh penyerang Andrew Jung pada menit ke-39 berawal dari umpan terukur Eliano Reinders dari sisi kiri. Jung sukses memenangi duel udara dan menyundul bola yang gagal dihalau penjaga gawang tuan rumah. Kemenangan ini mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen sementara dengan koleksi 44 poin dari 19 pertandingan, sekaligus menjaga jarak dari para pesaing terdekatnya. Menanggapi hal ini, pelatih Persib, Boyan Hodak, mengaku sudah memprediksi laga akan berjalan sulit. Menurutnya, perubahan besar di kubu Persis Solo membuat pertandingan berlangsung lebih sengit dibanding pertemuan sebelumnya. Meski hanya menang tipis, Boyan menilai performa anak asuhnya cukup solid, terutama di lini pertahanan. Namun, ia tetap memberikan catatan pada penyelesaian akhir yang dianggapnya masih perlu dibenahi. Saya sudah katakan sebelum pertandingan bahwa laga ini akan berjalan ketat. Seperti yang saya sampaikan, mereka memiliki pelatih dan pemain asing baru. Mereka terlihat cukup bagus, jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kami sebenarnya memiliki 2 hingga 3 peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol tambahan. Pertahanan kembali tampil solid, lini tengah juga cukup baik. Satu-satunya kekurangan adalah penyelesaian akhir, ungkap Boyan Hodak. Pengakuan berkelas Andrew Jung usai jadi pahlawan kemenangan Persib atas Persis, singgung soal banyak peluang terbuang. Sebagaimana yang diketahui, striker Persib Bandung Andrew Jung menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung atas Persis Solo. Gol tunggalnya mengantarkan Maung Bandung memboyong 3 poin dari Stadion Manahan Solo. Yaps, dalam hal ini, Persib memang dibuat kesulitan dalam meladeni permainan Persis. Akibatnya, Persib Bandung hanya bisa menyarangkan 1 gol saja, meski lawan yang dihadapi merupakan tim juru kunci klasemen. Hal tersebut juga cukup diakui oleh Andrew Jung. Menurutnya, Persis cukup memberikan perlawanan yang sengit. Peningkatan performa ditunjukkan seiring perubahan signifikan melalui pergantian pelatih dan kehadiran mayoritas pemain asing. Meski demikian, Jung menyebut bahwa yang paling penting adalah 3 poin yang berhasil digenggam. Dia tidak menampik bahwa seharusnya Persib bisa unggul dengan margin yang lebih besar. Hanya saja, raihan 3 poin lewat kemenangan tipis tetap harus disyukuri karena posisi puncak klasemen bisa dipertahankan. Menurut saya, seperti yang pelatih katakan, mereka mendatangkan banyak pemain baru dan kami tahu bahwa pertandingan ini tidak mudah. Tapi poin pentingnya ialah kami bisa menang. Kami hanya perlu menang dan kami bisa meraih kemenangan ini. Oke, memang kami bisa saja unggul lebih. Tapi dengan kemenangan 1-0, kami pulang dengan membawa 3 poin, ungkap Andrew Jung. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Persib resmi tambah amunisi baru muka lama di putaran kedua. Umuh Mukhtar beri sambutan hangat. Siapakah dia? Yuk kita simak videonya. Persib Bandung akhirnya resmi menambah amunisi di putaran kedua Super League 2025-2026. Menariknya, pemain yang datang bukan sosok baru, tapi muka lama yang sudah sangat familiar di kubu Maung Bandung. Yaps, dia adalah Deddy Kusnandar yang resmi kembali ke Persib Bandung setelah sebelumnya dipinjamkan ke Bayangkara FC pada putaran pertama musim ini. Kembalinya gelandang yang akrab disapa Dado ini bukan tanpa alasan. Persib kabarnya sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah menyusul cedera yang dialami Mark Locke. Situasi tersebut membuat Persib harus bergerak cepat dan Deddy Kusnandar jadi solusi paling realistis. Sebagai pemain yang sudah paham betul karakter permainan Persib, kehadiran Dado tentu diharapkan bisa langsung menyatu dengan tim. Apalagi pengalaman dan mentalitasnya sudah tak perlu diragukan lagi. Kabar kembalinya Deddy Kusnandar ini pun langsung disambut positif oleh manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar. Umuh berharap
kehadiran Dado bisa memberikan dampak baik bagi performa Persib di putaran kedua Super League musim ini. Namun soal kesempatan bermain, Umu menegaskan dirinya tidak mau ikut campur urusan teknis tim. Semua keputusan sepenuhnya diserahkan kepada tim pelatih. Mudah-mudahan Dado akan lebih baik lagi. Di sini bisa lebih tenang dan bisa memberikan kebaikan untuk Persib. Terkait menit bermain, semua itu diserahkan sepenuhnya kepada pelatih. Saya tidak mengintervensi siapapun yang main. Pelatih yang menentukan. Papar Umu Mukhtar. Kini menarik untuk dinantikan. Apakah kembalinya Deddy Kusnandar ini bisa menjadi kunci kebangkitan lini tengah Persib? Dan seberapa besar perannya dalam membantu Maung Bandung tetap konsisten di papan atas klasemen? Kita tunggu saja aksinya. Lini depan Persib terlalu tumpul. Bobotoh desak Bojan Hodak segera datangkan striker gacor kelas dunia. Benarkah akan terjadi? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan para bobotoh, Persib Bandung bisa mengincar 2 striker kelas dunia jelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Langkah ini dilakukan untuk menutupi barisan penyerang Maung Bandung yang dinilai kurang gahar oleh bobotoh. Yaps, di balik kemenangan atas Persis Solo, bobotoh mulai gusar dengan barisan penyerang Persib. Meski tim bisa meraih kemenangan, bobotoh menilai barisan lini serang Persib nampak kurang greget. Bahkan dalam 5 laga terakhir, Persib hanya mampu menciptakan 1 gol saja ke masing-masing tim lawan. Bobotoh juga mulai kembali menyoroti kontribusi Ramon Panke di lini depan. Meski saat ini ia sudah mengoleksi 4 gol untuk Persib, kontribusi Ramon dalam 5 laga terakhir belum muncul lagi. Dan terakhir kali Ramon mencetak gol terjadi di tahun 2025 lalu. Atas hal itulah, bobotoh berharap Bojan Hodak dan manajemen bergerak cepat mencari striker baru. Apalagi bursa transfer paruh musim Super League tak lama lagi akan segera ditutup. Meski sampai saat ini belum ada kepastian terkait Persib akan mendatangkan striker baru atau tidak, namun ada beberapa nama striker kelas dunia yang bisa dijadikan opsi. Nama pertama yang bisa dijadikan opsi bagi Persib ialah Paco Alcácer, striker berlabel bintang yang syarat pengalaman di level elit Eropa. Saat ini, ex-penyerang Barcelona tersebut berstatus tanpa klub usai kontraknya bersama Sharjah FC berakhir. Status tersebut jelas akan memudahkan Maung Bandung untuk mendatangkan pemain asal Spanyol tersebut. Nama kedua yang juga bisa dijadikan opsi ialah Divock Origi. Yaps, saat ini Divock Origi berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Milan Futuro. Pemain asal Belgia ini bisa menjadi solusi jangka pendek jika Persib ingin mendapatkan striker kelas dunia. Secara pengalaman, ia pernah bermain untuk Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Usianya pun tergolong belum terlalu tua, yakni 30 tahun, sehingga secara fisik masih cukup baik dan bugar. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Life is a nuisance, tie up some loose ends.